Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dila Nur Fadila dengan NIM 2281070085. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, Teknologi, dan Masyarakat. Video ini untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan UAS yang sudah diberikan. Langsung saja ke jawabannya. Jawabannya yaitu hubungan timbal balik antara manusia, teknologi, dan lingkungan saling mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menciptakan dan menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup seperti alat komunikasi, alat transportasi, dan energi. Nah, teknologi dapat membantu melestarikan atau merusak lingkungan tergantung bagaimana desain dan penggunaannya. Manusia bergantung pada lingkungan untuk sumber daya, tetapi juga bertanggung jawab untuk menjaga kelestariannya. Kondisi lingkungan juga mempengaruhi pengembangan teknologi dan kesejahteraan manusia. Hubungan ini dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung bagaimana teknologi digunakan. Nah, contoh nyata dampak positif dan negatifnya teknologi terhadap lingkungan yaitu pada dampak positif, penggunaan teknologi energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Contohnya, instalasi panel surya di rumah mengurangi konsumsi listrik dari sumber berbasis batu bara yang lebih ramah lingkungan. Nah, pada dampaknya negatifnya, produksi perangkat elektronik menghasilkan limbah elektronik yang sulit didaur ulang. Misalnya, pembuangan sembarangan baterai lithium dari ponsel dapat mencemari tanah dan air. Jawaban nomor 2, menanamkan kesadaran ekologi kepada siswa sejak dini itu sangat penting, karena anak-anak adalah generasi yang akan menghadapi dan mengelola tantangan lingkungan di masa depan. Menurut teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget, pembelajaran yang bermakna terjadi ketika anak-anak aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Jika siswa dikenalkan pada isu-isu ekologi melalui pengalaman langsung seperti menanam pohon atau memilah sampah, mereka tidak hanya memahami konsep-konsep lingkungan, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilainya. Selain itu, teori pembelajaran sosial di Albert Bandura menekankan pentingnya peran model. Guru yang menunjukkan perilaku peduli lingkungan seperti hemat energi atau mendaur ulang dapat menjadi teladan yang diikuti siswa. Menanamkan kesadaran ekologi sejak dini juga membentuk kebiasaan yang berkelanjutan. Anak-anak yang diajarkan mencintai alam cenderung membawa kebiasaan itu hingga dewasa. Siswa juga akan tumbuh menjadi individu yang selalu sadar akan dampak tindakannya terhadap lingkungan. Jawaban yang ketiga, jawabannya yaitu untuk mengajarkan tentang dampak sampah plastik kepada siswa dengan kondisi tersebut, strategi pembelajaran yang digunakan haruslah menarik, interaktif, dan berbasis pengalaman langsung. Pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan konstruktivisme yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman dan refleksi. Siswa akan belajar dengan memahami dampak sampah plastik melalui kegiatan nyata yang mereka lakukan sehari-hari. Guru dapat menggunakan metode diskusi kelompok, membahas masalah sampah plastik dan demonstrasi langsung untuk menunjukkan dampak terhadap lingkungan. Nah, kegiatan praktisnya yaitu pertama, proyek pengumpulan sampah plastik. Minta siswa untuk mengumpulkan sampah plastik yang mereka bawa setiap hari dan ajak mereka memilah sampah menjadi 2 kategori. Ini dapat membantu siswa memahami pentingnya memilih sampah dan terbiasa untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Lalu, kegiatan praktis yang kedua, daur ulang sederhana. Guru bisa mengajak siswa untuk membuat kerajinan dari plastik bekas. Ini bertujuan agar mereka memahami konsep daur ulang secara langsung. Nah, kegiatan praktis yang ketiga yaitu kampanye sekolah. Mendorong siswa untuk mengadakan kampanye tentang pentingnya membawa bekal ramah lingkungan dan mengajak teman-teman mereka untuk mengurangi sampah plastik. Lalu, langkah plastik yang keempat yaitu ajukan ide kepada pihak sekolah untuk menyediakan tempat sampah terpilah. Libatkan siswa dalam memberi label pada tempat sampah seperti sampah organik, sampah non-organik. Pada evaluasi pembelajarannya, evaluasi dilakukan dengan mengamati perubahan kebiasaan dalam membawa bekal. Guru juga dapat menguji pemahaman siswa dengan mengadakan tanya jawab atau kuis. Penilaian bisa dilakukan melalui portofolio yang berisi catatan kegiatan daur ulang yang dilakukan siswa. Jawabannya, untuk mengedukasi masyarakat desa agar mau menggunakan teknologi pengolahan air bersih. Penting untuk menggunakan pendekatan yang sederhana dan melibatkan mereka secara langsung. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenalkan manfaat dari teknologi ini. Misalnya, jelaskan bahwa teknologi ini dapat membersihkan air yang lebih bersih dan aman untuk diminum. Selain itu, libatkan tokoh-tokoh lokal untuk memberikan dukungan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi tersebut. Lalu, langkah yang kedua yaitu memberikan pelatihan praktis. Ajak masyarakat berkumpul untuk melihat langsung cara bekerja dari teknologi tersebut. Dengan begitu mereka akan merasa percaya diri dan tidak takut salah. Selanjutnya, pendampingan juga penting.
kunjungi masyarakat secara rutin untuk memastikan teknologi digunakan dengan benar. Nah, dengan cara ini masyarakat akan lebih terbiasa menggunakan teknologi dan merasa memiliki solusi untuk masalah air. Pendekatan ini tidak hanya membuat teknologi lebih diterima, tetapi juga memastikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Jawabannya, konflik antara pembangunan teknologi dan pelestarian lingkungan sering terjadi karena keduanya memiliki kepentingan yang berbeda. Salah satu konflik utama adalah penggunaan sumber daya alam seperti logam dan mineral yang seringkali merusak lingkungan, menyebabkan deforestasi dan ancaman atau mengancam keanekaragaman hayati. Solusinya adalah dengan mengembangkan teknologi daur ulang untuk mengambil bahan dari perangkat lama, sehingga kebutuhan bahan baru berkurang. Praktik penambangan yang ramah lingkungan bisa ditetapkan atau diterapkan untuk meminimalkan kerusakan. Konflik kedua adalah polusi dan limbah yang dihasilkan oleh teknologi, seperti limbah elektronik yang sulit terurai. Untuk mengatasi hal ini, kita dapat menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, yang lebih bersih dibanding bahan bakar fosil. Selain itu, perangkat teknologi bisa dirancang agar lebih mudah diperbaiki sehingga tidak dapat menjadi limbah. Topik lainnya adalah konversi lahan untuk membangun infrastruktur teknologi, seperti pusat data atau pembangkit listrik. Solusinya adalah menggunakan konsep bangunan hijau, seperti atap dengan tanaman atau bahan ramah lingkungan, serta membangun infrastruktur di lahan yang tidak produktif. Dengan menggabungkan solusi-solusi tersebut, kita bisa menciptakan keseimbangan antara pembangunan, teknologi, dan pelestarian lingkungan, sehingga keduanya dapat berjalan tanpa saling merugikan. Baik, cukup sekian jawaban UAS dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Semoga bisa mendapatkan nilai yang baik. Bye.